Saya buka dulu. Materi modul praktek ini. Bentar ya, biar kalian lihat bahwa modelnya adalah yang demikian yang akan kalian pakai. Jangan takut mempelajari model ya. Karena model itulah rumusnya bisa turun. Kalau tidak ada model itu ya rumusnya nggak turun. Oke, ini singkatnya. Materi kok nggak muncul di sini. Ada Word, ada slide, ada PowerPoint. Nggak muncul yang. Oke, ini saya tutup dulu ya. Share screen. Oke, baru kelihatan. Nah, ini adalah materi praktek kita. Jadi modelnya itu yang akan kita pakai adalah ini. Yang satu, ya. Di dalam ANOPA yang kita pelajari sekarang, kalian akan mempelajari ANOPA di mana datanya itu menggunakan data survei. Kebanyakan ANOPA itu digunakan untuk data-data riset. Jadi kita tentukan dulu desainnya, rancangannya, baru kita kumpulkan datanya, baru kita bisa melakukan pengolahannya. Jadi sudah jelas. Misalkan saya ingin melihat adanya interaksi antara nilai antara mahasiswa yang berasal dari timur dengan sekolah dengan jurusan sekolah yang waktu SMA dia ambil. Misalnya IPA, gitu, IPS, saya ingin lihat. Gitu. Itu bisa. Jadi kalau kita mau melakukan suatu penelitian, misalkan seperti petak-petak tanah, saya ingin melihat tumbuh kembang daripada tanaman jagung, misalkan dari sekian petak yang sudah ditetapkan dengan dalam hal ini pasti homogenitinya terpenuhi, unsur-unsur haranya sama di semua petak. Kemudian antar petak saling independen, itu udah terpenuhi lah. Kalau tidak ya tetap diuji, ujinya dengan kenormalan ya dengan yang sudah kalian pelajari, guna Sofit, Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, bisa dengan Lambda-Wills, terserah. Dengan homogeneity, bisa dengan menggunakan Bartlett, bisa dengan menggunakan Levin, dan lain-lain. Itu asumsi itu dalam pelajaran kita sekarang sudah terpenuhi. Bagaimana melakukan proses asumsi itu bisa kita laksanakan? Ya kalian udah belajar di pertemuan sebelumnya, jadi tinggal diterapkan ya. Bedanya yang kita pelajari ANOPA dengan yang dikerjakan oleh orang riset dalam lab, itu kita tidak perlu merancang seperti yang mereka lakukan. Kalau mereka mau merancang, pasti dasarnya adalah uang. Saya disediakan, saya ingin melakukan satu riset. Risetnya yaitu ingin melihat tumbuh kembang tanaman jagung. Tapi uangnya terbatas. Ya dia tidak bisa melakukan treatment terlalu banyak, tidak bisa melakukan interaksi yang lebih banyak. Model penuh istilahnya, saturated model. Kalau dia mau tuliskan seperti itu ya harus banyak ininya. Karena sampelnya harus banyak dikerjakan kemudian berulang-ulang dengan interaksi yang sekian. Nah, kalau kita tidak seperti itu, kita melihat apa data yang ada di BPS dikumpulkan dari data survei, itu yang kita pakai. Beda ya. Jadi kita tidak seperti yang dikerjakan oleh orang-orang pertanian, orang-orang yang kerja di lab lah umumnya kan. Kalau dia ingin melihat apakah ada interaksi obat A dengan obat B jika saya suntikan kepada hewan tertentu. Dia kan harus membuat percobaan. Dia suntik dulu, kemudian dia ukur,
Kemudian dia ukur, baru dia lakukan analisis dengan ANOVA, dengan adanya interaksi, begitu. Nah, itu belum tentu menghasilkan proses ada interaksi, belum tentu ya, bisa juga ada gitu. Sehingga proses melakukan itu ya dia rancang dulu, baru dia rancang itu artinya dia tentukan modelnya. Oh, saya bikin begini, maka nanti modelnya seperti ini, prosesnya seperti itu ya. Kalau kita enggak, data kita itu ada di data survei, kita mau yang mana mau kita teliti. Misalnya tadi mau kita buat 2 arah, pengeluaran rumah tangga miskin di satu kecamatan di apa namanya dibedakan menurut jenis kelamin. Ya kita cari aja dari BPS, sudah ada kan. Nggak perlu kita membuat satu rancangan model sehingga kita kumpulkan dulu datanya, nggak perlu. Karena datanya udah ada, nah itu bedanya. Supaya kalian paham ya. Kok di rancangan percobaan orang merancang dulu, kan eksperimental design, rancangan. Namanya rancangan kan dia pasti merancang dulu. Saya ingin rancangannya 1 arah, saya ingin rancangannya 2 arah, saya ingin rancangannya 2 arah interaksi, saya ingin rancangannya 3 arah tapi nggak ada interaksi. Itu udah dia buat. Nah, kalau kita kan tidak. Kita mau buat misalkan yang 2 arah seperti yang saya sebutkan tadi, ingin melihat apakah ada beda pengeluaran rata-rata di setiap desa menurut jenis kelamin yang ada di kecamatan, katakan Bekasi Barat. Misalnya begitu. Nah, itu dia cari aja datanya pergi ke BPS. Bisa nggak ini tabulasikan dari raw data? Kan udah ada datanya. Atau ingin melihat juga misalkan konsumsi makanan orang-orang yang ada di setiap keluarga yang ada di satu kelurahan misalkan. Ya, di satu kelurahan, misalkan kelurahannya adalah Bidara Cina. Berarti nanti amatan di situ dibedakan berdasarkan RW-RW-nya kan, RW 1, RW 2, RW 3, itu dilihat, dicatat. Ketemulah di RW itu. Misalkan dikelilingin atau diambil sampel sebanyak 100, ya ditanya. Atau datanya sudah ada di BPS, kita lihat data-data sampel Susenas BPS, bisa kan. Udah ada datanya, jadi kita nggak perlu seperti yang tadi saya sebut. Jadi supaya beda ya, supaya memahami bahwa kita bekerja menggunakan data survei. Jadi kita mentabulasikan berdasarkan data survei yang tersedia. Nah, kalau merancang, kita buat dulu rancangannya, kemudian kita kumpulkan datanya, baru kita analisis dengan ANOVA. Jadi terbalik ya. Jadi supaya kalian paham, Pak, tapi rumusnya sama, modelnya sama gitu ya. Oke, untuk yang pertama kita menggunakan rumusan yang ini dikenal dengan model ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Kalau dia tanpa interaksi, observe setiap amatan setiap ininya itu hanya 1. Tidak ada lebih dari 1, makanya nggak ada interaksi. Interaksi muncul kalau ada perulangan, replikasi. Jadi modelnya kita pakai ini. Kalau orang yang dirancop menggunakan yang nomor 2. Dia nomor 2, makanya nanti uji kita itu adalah yang di mu ini, bukan yang di tau-taunya ini, tau atau beta. Ini nggak perlu kita uji, sekalipun maknanya sama. Ya, kalau yang kita uji nanti yang di mu ini, model 1. Kemudian yang berikutnya, di sini kita mau melakukan untuk yang 2 arah, tapi ada replikasi. Nah, ada replikasi berarti dia model 2 arah tanpa interaksi, tapi dengan dengan replikasi. Kenapa bisa terjadi? Ya karena tidak ada pengaruh interaksinya gitu. Kalau tidak ada ya modelnya seperti ini. Jadi yang kita pakai adalah model 3, bukan model 4. Model 3. Hanya model 3 ini di sini nanti kita munculkan ya. Di sini ada K. K ini apa namanya? K ini menyimpulkan bahwa ada perulangan amatan dari variabel yang sedang kita perhatikan ya, variabel of interest-nya apa. Misalnya pengeluaran tadi atau konsumsi, ya kita amati. Kalau misalnya ada 100 keluarga, ya setiap keluarga diamatin. Paham ya? Bukan yang nomor 4. Kemudian kalau dia nanti ada interaksi, atau yang kita lihat dengan model satu rated-nya, di sini menggunakan model yang kelima. Nanti tinggal dibaca, ini sudah langkah-langkahnya jelas. Ya. Yang kelima, modelnya sama dengan di atas. Ya. Tapi di dalam
model yang keenam di sini ada interaksi. Tapi ini kita tidak bahas. Yang kita bahas nanti di mu-nya ini. Berarti dia ada mu11, mu12 gitu kan. Kalau tadi kan 1 titik, titik 1. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke PPT kita, yaitu yang file hari ini. File hari ini akan kita pelajari. Ya. Ini masih terlihat ANOVA-nya? Rifki? Belum share. Oh, belum share screen ya? Ya, saya share screen lagi. Ini saya ini dulu ya. Kok saya sudah muncul share screen di sini ya? Oke, saya ulang lagi. Di sini ANOVA-nya saya share screen. Oke, itu mudah-mudahan udah kelihatan ya. Oke, kita masuk. Nah, kalau tadi sudah disebut dia berkelompok, ya, berkelompok. Kalau sudah dibagi dalam 2 kelompok, misalnya di sini nilai mahasiswa dikelompokkan menurut prodi dan jenis kelamin. Kalian ada di prodi KS, jenis kelamin laki-laki, perempuan, kan gitu. Kemudian yang lain nanti di prodi statistik, laki-laki, perempuan. Kemudian yang lain lagi di prodi diploma 3 statistik, laki-laki, perempuan. Jadi bisa dilihat berdasarkan prodi, bisa dilihat berdasarkan jenis kelamin. Jadi apakah ada perbedaan nilai antar jenis kelamin dari semua prodi? Apakah ada perbedaan nilai antar prodi? Kan gitu kan. Oke ya. Itu yang disebutkan contoh di sini. Kemudian contoh-contoh lainnya ini sama dengan yang di atas ya. Bisa juga dibaca lagi. Di sini sudah saya tekankan kriteria faktor kelompok. Jadi sama. Bagaimana ANOVA satu arah tanpa replikasi? Nah, pasti di sini amatannya hanya ada satu, Y11. Katakan tadi contohnya adalah nilai. Jadi Y11 ini berarti nilai dari kelas 2 KS3. Ada sebanyak 35 orang, maka kan sampai ke C. Misalkan di sini Ropa nilainya 90, Thomson nilainya 75 misalkan, atau 95 gitu. Di sini Simamura nilainya 80 dan seterusnya. Gitu kan? Jadi dicatat di sini. Misalkan ini yang pertama adalah kelas 2 KS1. Kemudian kelas 2 KS2, kelas 2 KS3, kelas 2 KS4. Kemudian kalau misalkan itu tadi satu arah ya. Kalau kita bikin 2 arah. Misalnya faktor 1 di sini kelas. Kemudian di sini adalah jenis kelamin. Jadi catat di sini, jenis kelamin laki-laki, perempuan. Maka di sini kelas 2 KS3. Yang laki-laki katakan ada 17 orang. Jadi catat, Thomson berapa, Simamura berapa, Rifki berapa. Kemudian yang perempuan, Dianti berapa, kan gitu. Nah, itu mencirikan adanya perulangan data, perulangan amatan. Gitu. Model kalau perulangan itu mencirikan model dengan adanya interaksi. Ya. Nah, kalau seperti ini contoh saja, contoh tabulasi. Kalau ini adalah 2 arah tanpa interaksi. Jadi setiap kategori 1 dan kategori 1, kategori 1 faktor 1 dan kategori 1 faktor 2, amatannya cuma 1. Berarti ini adalah tanpa interaksi. Oke ya. Kalau misalkan di sini saya tambah amatannya jadi banyak, Y11, Y111, Y112, Y113, ada 3 amatan. Terus yang sel kedua juga begitu, Y121, Y122, Y123, Y124, ada 4 amatan. Itu mencirikan bahwa ANOVA-nya ini dengan replikasi. Ya kan? 2 arah dengan replikasi. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian diberi tabulasi seperti ini dari tabel BPS, tahu langsung, itu 1 arah. Selesai kan? Itu 2 arah tanpa interaksi. Selesai kan? Kalau faktor 2-nya ini enggak muncul, hanya ada faktor 1 atau kelompok 1, langsung ngerti, itu 1 arah. Atau faktor 1-nya enggak ada, yang jadi concernnya di faktor 2, itu 1 arah. Selesai kan?
Terus kemudian kalau misalkan dibuat seperti ini, di sini hanya ada satu amatan, oh itu dua arah tanpa interaksi, langsung paham. Kemudian kalau ini diulang-ulang, maka ini dua arah dengan interaksi, ya. Karena ada replikasi di sini. Replikasinya ada berulang-ulang. Replikasi itu kalau di tanaman kalau misalkan replikasi ya, kalau di dalam rancangan percobaan di tikus 1 disuntik ini, di tikus 2 disuntik ini, di tikus 3 itu namanya replikasi. Bukan tikus yang sama gitu. Tikusnya beda dengan asumsi tikus-tikus tersebut itu homogen. Sehatnya sama, besarnya sama, gitu. Nah, kalau kalian dalam dunia nilai, perulangannya di mana? Dikasih nilai di apa namanya nilainya Thomson tadi 80, nilainya Shimamura 85, nilainya Rifki 75. Ah, itu namanya perulangan. Dengan asumsinya pasti ada. Kalian itu independen, yang tadi bebas ya, tidak ada saling mempengaruhi. Terus yang kedua, asumsinya karena kalian dites melalui seleksi umum dengan predikat passing grade yang sudah ditentukan, diasumsikan kalian memiliki kemampuan dasar yang sama kan. Jadi itu ada asumsi itu, ya. Sehingga itu mencirikan dia adalah model dengan interaksi. Oke. Ini hanya definisinya. Yang pasti di sini kalian harus paham, ada totalnya, ada rata-ratanya. Di sini tidak harus sama jumlahnya, tidak harus C. Ya, bisa aja di sini hanya C-1, di sini C, ini C-2. Yang penting nanti rata-ratanya ini dibagi dengan banyaknya amatannya. Ya. Hal yang sama dengan di faktor 2. Kalau kita tuliskan dalam bentuk hipotesis statistiknya, berarti seperti ini. Ya, mu 1 titik ini artinya apa? Katakan di sini faktor 1, di sini kategori 1. Maka kalau ini Y1 titik berarti mu 1 titik kan gitu kan. T1 titik berarti mu 1 titik. Kemudian kalau kita totalkan yang faktor 1, maka di sini Y1 berarti mu 1. Artinya apa yang ditotalkan faktor 1-nya, yang diamati berarti faktor 2. Kalau yang ditotalkan di faktor 2, yang jadi concern kita adalah faktor 1. Sama jadinya. Makanya di sini hipotesisnya ini mu, bukan menggunakan tau, bukan menggunakan beta, bukan menggunakan tau beta IJ, bukan ya. Karena itu dirancok. Kita bukan masuk ke ranah sana. Makanya hipotesisnya kita ganti dengan mu-nya ya. Sehingga nanti di sini analisisnya adalah rata-rata. Bukan analisisnya itu treatment, pengaruh, efek, bukan. Kalau dirancok kan analisisnya adalah apakah ada pengaruh obat kan gitu kan. Apakah ada pengaruh interaksi obat dengan besarnya besarnya tikus yang kita pakai. Misalnya beratnya lah katakan, ada yang beratnya 8 gram, ada 8,5 gram, apakah beda? Ada perbedaan gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita di sini pakainya rata-rata. Makanya tadi yang kita pakai model 1, model 3, dan model 5. Kalau model 2, model 4, model 6, itu makainya adalah yang efek. Jadi apakah ada efek daripada treatment ini, efek daripada treatment yang lain, atau interaksi dari dua efek. Gitu. Nah, kalau kita tidak ya, pakainya adalah rata-rata. Sehingga diingat, data kita adalah data survei. Kalau kita mau mentabulasikan, tinggal kita cari data di BPS. Ada datanya, kita tabulasikan. Oh ini bisa 3 arah, oh ini bisa 2 arah, oh ini bisa 1 arah. Jelas ya? Sehingga yang kita lihat kalau di faktor 1, maka hipotesisnya adalah seperti ini. mu 1 titik, mu 2 titik, karena yang kita jumlahkan adalah di faktor 2. Kalau kita mau melakukan apakah ada perbedaan kategori di faktor 2, maka titik 1, titik 2, karena yang kita total adalah di faktor 1. Itu ya. Hanya di sini kita buat yang seperti ini. Yang pasti alternatifnya ya minimal terdapat satu yang tidak sama. Atau di sini di atas ditulis tidak ada perbedaan. H0-nya, kemudian H1-nya ada perbedaan. Atau minimal ada satu yang berbeda atau tidak sama. Hal yang sama untuk yang faktor kedua.
Kemudian bagaimana proses penghitungannya? Ini rumus-rumus ini dapat dari model tadi yang kita buat. Ya, yang YIJ sama dengan mu ditambah tau I plus beta J ditambah EIJ. Inilah rumusnya turun gitu. Bahkan kalian tidak perlu ke sana. Langsung saja kita pakai rumus ini, yaitu dari partisi variasinya. Di mana di situ ada keragaman dari faktor 1, keragaman di faktor 2, dan dalam populasi within, yang mana ini disebut dengan errornya, galatnya. Ya. Oke, kalau totalnya tadi dibagi ke dalam 3 ini, maka jumlah kuadratnya ada 3, dari faktor 1, faktor 2, dan galatnya atau errornya. Ya. Yang formulanya ada seperti ini. Jadi kalau sigmanya ini banget kan membosankan ya. Makanya kebanyakan orang menggunakan software, tapi kan kalian masih kuliah, wajib membuat, menghitung, dan menyelesaikan untuk data kecil secara manual. Wajib. Kalau tidak ya nanti nggak paham gitu. Hanya mengandalkan output saja. Secara manual paling tidak harus bisa. Ini JKT, ini yang faktor 1. Kenapa di sini C? Karena faktor 1 itu dihitung totalnya dari faktor 2. Faktor 2 banyaknya kategori ada C. Makanya dia di C. Kalau faktor 2, JKF2, yang kita total nanti di faktor 1. Makanya dia ada R. Ya. Oke ya, sementara galatnya berarti selisihkan saja. Kalau galat itu berarti mengapa namanya itu? Melihat selisih daripada observe terhadap setiap rata-rata di faktor 1 dan rata-rata keseluruhan. Oke, kalau kita tuliskan, kalau ini proses penghitungannya satu-satu, kalau ini langsung total-totalnya yang kita pakai. Dan ini diturunkan dari sini juga gitu ya. Oke, ini adalah bentuk two-way ANOVA tanpa replikasi. Di sini faktor 1, ini berarti jumlah kuadratnya. Ini derajat bebasnya, karena faktor 1 ada sebanyak R kategori, maka R-1. Ini mean square-nya. Ini kuadrat tengah ya, kuadrat rata-rata, bukan rata-rata kuadrat. Nanti perbaiki ya. Ini mean square itu artinya kuadrat tengah atau kuadrat rata-rata. Kalau ini kan sum of square, jumlah kuadrat, ada of-nya gitu. Kalau sum of square, dia jumlah kuadrat, bukan kuadrat jumlah gitu. Tapi kalau sum square, kuadrat jumlah, balik gitu kan. Ini sum of square. Jadi di sini jumlah kuadrat, ini berarti kuadrat rata-rata. Nanti diperbaiki aja komputer. Oke, kalau misalkan ini sudah kita dapatkan, maka galat yang ada di sini, itu derajat bebasnya tinggal dikalikan. Ya, dan ini berarti totalnya tinggal dijumlahkan. Atau totalnya dijumlahkan, baru dikurangkan dengan faktor 1, faktor 2, maka dapat. Oke ya. Kemudian mean square tadi pasti jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas, makanya ini K square gitu. Ya, S1 kuadrat ini sebarannya apa? K square R min 1. S2 kuadrat sebarannya apa? K square C min 1. Ya, S3 kuadrat sebarannya apa? K square R min 1 kali C min 1. Sehingga kalau kita rasiokan, karena ini tetap, maka setiap faktor dibagi dengan mean square dari galatnya. Kalau dia acak, lain lagi rumusnya. Gitu ya. Di sini kita pakai yang tetap. Kalau tetap berarti setiap faktor dibagi dengan mean square dari galatnya atau mean square errornya. Karena ini K square, dirasiokan maka ini F. Derajat bebasnya apa? R-1, R-1, C-1. Kalau yang faktor 2 ini juga sebarannya adalah F. Ya kan, ini dibagi K square bagi K square, ini berarti F C-1, R-1, C-1. Yang mana nilai statistiknya adalah ini. Oke ya, kenapa ini mengikuti statistik ujinya adalah statistik uji F. Karena ini rasio 2K square. Di sini ada contoh. Ya. Contoh, kita ingin melihat bahwa apakah ada perbedaan nilai dalam hal ini survei melakukan proses belajar ya. Nah, ini selama pandemi. Di sini salah satunya rata-rata jam belajar.
Nah, yang jadi concern kita di situ adalah rata-rata jumlah jam belajar selama seminggu. Nah, ini mahasiswa di sini 25, nah di sini katakan jam lah ya, jam belajar pasti ini satuannya jam ya. Mahasiswa tingkat 1 rata-ratanya 25 jam, mahasiswa tingkat 1 di Prodi B 30 jam, dan seterusnya. Ini data seperti ini mencirikan apa ini? Mencirikan ANOPA 2 arah tanpa interaksi, karena observnya hanya ada 1. Nah, kalau ini kita sudah dapatkan, kalau kita ingin melakukan proses pengujian, apakah ada perbedaan rata-rata jumlah jam belajar antar tingkat. Tingkat 1 dengan tingkat 2, tingkat 1 dengan tingkat 3, tingkat 1, dan seterusnya. Maka kita harus membuat hipotesis kalau tingkat ini adalah indeks I, prodi adalah indeks J, maka ini mu 1 titik sama dengan mu 2 titik gitu kan. Kemudian nanti yang prodi A kalau kita lihat apakah antar prodi ada perbedaan rata-rata jumlah jam belajarnya, maka mu titik 1, mu titik 2, mu titik 3 ya. Yang kalau kita hipotesiskan seperti ini. Oke. Nah, ini tanda tanya ini nggak tahu nih di komputer kagak ada apanya kali ya. Simbolnya sehingga dia jadi tanda tanya. Ini artinya untuk semua. Jadi kalau orang matematik untuk semua itu apa? A terbalik kan? Ya kan? A terbalik itu bahasa matematik apa? Untuk semua, ya. Sehingga kalau nanti di komputer kalian perbaikin ya, ini artinya A terbalik untuk semua. Untuk semua I, K 1 2 3 4. Karena di atasnya ada 4. Kalau yang ini di atasnya ada 3. Maka untuk semua I 1 2 sampai 3. Oke? Kemudian kalau kita pakai tingkat signifikansi alfa 5%, yang pasti ini mengikuti prosedur statistik ya. Ada hipotesis, ada tingkat signifikansi, statistik uji, dan seterusnya. Statistik ujinya tadi udah disebutkan, yaitu uji F. Di sini dijabarin lagi, nggak apa-apa, tapi di ANOPA kan sudah ada. Di sini kalian tulis statistik ujinya adalah uji F. Selesai kan? Uji F. Nah, daerah kritisnya apa? Karena tadi di situ ada 3 dan 4 kategori, ya 4 kategori. Kalau kita untuk yang pertama ada 4 kategori, maka min 1 adalah 3. Yang kedua ada 3 kategori, min 1 adalah 2. 3 kali 2 adalah 6. Jadi ini, kita cek di tabel F, hasilnya ini. Hal yang sama untuk yang F2. Kemudian kita hitung, manualnya seperti ini. Dapat, ya, dapat semuanya berdasarkan rumusan ini, dapatlah tabulasi daripada two-way ANOPA tadi tanpa replikasi. Yang didapatkan nilainya ini sangat kecil, lebih kecil daripada F tabelnya, ya kan? Lebih kecil daripada F tabelnya. Artinya apa? Ya gagal tolak kan? Karena gagal tolak kenapa? Kalau dia gagal tolak sudah pasti tidak perlu kita lanjutkan lagi ke Tukey sama ke Duncan ya. Karena di sini dia tidak ada perbedaan, ngapain dilanjutkan gitu. Tapi software daripada SPSS ada tidak adanya perbedaan, dia lanjutkan gitu. Ya kan? Namanya software kan udah otomatis, dia di-run gitu. Ya kalau kalian bisa melanjutkan atau mengubah sintaknya, if ini tidak signifikan, tidak perlu dilanjutkan, tidak akan memunculkan Tukey sama Duncan. Tapi kalau di SPSS yang kita coba olah, itu dia muncul walaupun ini tidak signifikan. Jadi jangan dikaburkan dengan output. Jadi kalian harus melihat kalau ini tidak signifikan, nggak perlu uji kelanjutannya. Ya, sekalipun nanti memunculkan ada yang beda gitu. Nggak usah dibaca itu, baca dulu two-way ANOPA-nya. Kalau two-way ANOPA tidak signifikan, selesai. Berarti tidak ada perbedaan, sehingga tidak perlu dilanjutkan. Kalau ini ada perbedaan, baru perhatikan lanjutannya. Sekalipun outputnya sudah tersedia. Ya. Keputusannya gagal tolak, artinya apa? Tidak ada beda.
Rata-rata jam belajar seminggu pada mahasiswa baik berdasarkan tingkat maupun berdasarkan prodi. Kan gitu kan? Jadi dengan satu kalimat saja sudah bisa kalian, satu statement saja sudah bisa. Berdasarkan hasil ini apa yang bisa kalian simpulkan? Tidak ada perbedaan rata-rata jam belajar mahasiswa pada antar tingkat maupun antar prodi. Karena kan sama keputusannya. Nah, kalau ini dibuat lebih jelas ya, dibagi dua. Kalau jadi satu boleh enggak? Ya boleh saja. Bapak ya. Kemudian bagaimana kalau dia ada replikasi? Tadi yang replikasi disebutkan di situ berarti dia mencirikan model dengan interaksi. Artinya model dengan interaksi tabulasinya seperti ini. Ya kan? Faktor 1 di sini ada kategori 1, faktor 2 kategori, ada perulangan sebanyak N kali. Ini juga ada perulangan. Realnya tadi bagaimana? Katakan di sini faktor 1, sub yang nomor 1 adalah kelas 2 KS3. Faktor 2, yang 1 adalah laki-laki, yang 2 adalah perempuan. Maka yang laki-laki ada berapa orang nilainya di sini dicatat, yang perempuan ada berapa orang ya dicatat kan gitu. Kelas 2 KS3 KS2 sama di sini. Terus 2 KS1 sama kan? Jadi dia ada perulangan. Dan itu menjadikan model dengan interaksi. Yang mana bisa saja interaksinya tidak signifikan. Kalau tidak signifikan berarti ada namanya model dua arah. Jadi dia tanpa interaksi tetapi datanya replikasi. Bisa juga kalau interaksinya tidak signifikan ya. Oke, ini definisinya. Pasti di sini ada satu tambahan lagi. Jumlah kuadrat 1, 2 ini berarti interaksi. Interaksi dari faktor 1 dan faktor 2, kelompok 1 dan kelompok 2. Namanya interaksi ya berarti bareng gitu ya. Jadi misalnya interaksi Rifki dengan Thomson, berarti kan ada 2 kan? Gitu ya. Interaksi misalkan apa namanya? Ropa dengan Dapa gitu kan? Interaksi. Yang rumusnya seperti ini, sigmanya jadi D3. Kalau sigmanya ada 3, ini kalian kerjakan kan jadi ini ya, ruwet ya. 2 arah aja udah begini. Kalau 3 arah, nanti ada lagi sigmanya nambah di sini. Gitu. Jadi dia banyak ya. Kemudian faktor 1, faktor 2, interaksi, dan ini adalah galatnya. Yang kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, karena ini adalah tetap, maka semua statistik hitungnya dibagi dengan mean square galatnya atau errornya. Ini berarti kuadrat rata-rata ya, atau kuadrat tengah, mean square. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan prosesnya, ini sebarannya apa, yang interaksi juga sebarannya itu adalah chi-square, karena dia mean square-nya dibagi dengan derajat bebasnya. Ya. Dalam hal ini, jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Ini artinya dia apa? Chi-square. Chi-square derajat bebas R-1, C-1. Kemudian di sini ada galatnya dan totalnya. Ini adalah statistiknya semua dibagi dengan galatnya. Kenapa? Karena dia tetap. Ya. Kalau dia acak, lain lagi rumusnya. Gitu ya. Kemudian kalau kita sederhanakan, jadi seperti ini formulanya. Namun, kalau mau kita hitung galatnya, nggak perlu pakai rumus tadi, tinggal diselisihkan saja. Lantas bagaimana dengan aplikasi dalam data-data survei? Misalkan tadi di sini ditambahkan ya, ada 4 tingkat, kemudian prodi, dan setiap prodi ini diamati lagi. Nah, di sini ditambah ininya, statementnya. Mengambil sebanyak 3 sampel dari setiap tingkat. Kalau tadi kan 1 sampel dari setiap tingkat, kan? Kalau misalkan di sini, ini kalau disebut mengambil 3 sampel ya, kalau dalam bahasa apa? Dalam bahasa rancopnya sebenarnya ini acak ya. Bukan mengambil sampel tapi mengamati 3. Jadi di sini mencoba mengamati 3 mahasiswa.
Jadi mahasiswa 1 rata-ratanya sekian, mahasiswa 2 sekian, mahasiswa ketiga sekian. Oke, dengan demikian ini dapat ada perulangan, maka ini mencirikan adanya interaksi. Nah, kalau ini nanti kalian buat ringkasannya, kalian upload sebagai presensi supaya tidak terlambat ya, yang tadi saya sudah sebut. Kalau ini sudah kita dapatkan, maka nanti uji statistiknya ada 3. Ya. Sehingga kita buatlah ini untuk yang 4 tadi adalah tingkat, kemudian ini adalah yang prodi, maka di sini ada satu lagi, yaitu MIU11, MIU12 interaksi. Jadi antar mahasiswanya tadi. Maka ada interaksi antara prodi dengan tingkatnya atau tingkatnya lah. Ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu. Nah, dibuat ini. Karena di situ ada 4 dan 3, maka interaksinya bisa muncul jadi 12, 1, 2, 1, 3 gitu ya. Ini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini satu-satu itu apa? Ini satu-satu itu berarti ini di rata-rata. 34 tambah 36 tambah 40 bagi 3. Jadi kan Y1 1 titik kan gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini struktur datanya, maka yang ketiga interaksi berarti apa? Y1 1 titik, ya kan? Y1 2 titik, Y1 C titik, YR 1 titik dan seterusnya. Kalau kita bagi dengan banyaknya amatan jadi Y1 titik titik bar, Y1 2 titik bar dan seterusnya. Yang mana parameter populasinya adalah MIU11. Gitu kan? Yang kalau kita tuliskan ya jadi seperti ini. Ya. Ini ya. Oke, dengan tingkat signifikansi sekian persen, maka ini statistik ujinya adalah uji F. Nah, ini dijelaskan lagi. Ini F hitungnya, ini F hitung untuk yang faktor 2, ini interaksinya. Yang mana jumlah mean square-nya adalah ini. Ya kan? Mean square faktor 1, faktor 2, faktor yang interaksi. Dan ini yang galatnya. Setelah kita dapatkan, karena ada 43, ya ada 43, 4 di tingkat, 3 di prodi kategorinya, maka tinggal di sini. Kalau kita mau lihat prodi ya 4 di 3, berarti 4 min 1, 3 gitu. Ya kan? Kemudian derajat bebas di sini berapa? Lihat aja di sini tabulasinya. Tabulasinya apa? RCN min 1. Nah, RCN min 1 berarti karena semua perulangannya ada 3, 4 kali 3 12, 3 min 2 1, maka jadi 24 ya. Ini pasti sama semua 24. Kalau ini ada 3 berarti 2. Kemudian interaksi 3 kali 2 6. Dapat ini. Kemudian kita cek, ya kan? Setelah kita cek, maka kita hitung. Dapatlah seperti ini prosesnya dan kita tabulasikan sehingga diperoleh nilainya yang 5 2,9, kemudian 5 2,9, yang berikutnya adalah 2,4. Berarti yang signifikan adalah yang ini saja, yang faktor tingkat. Jadi ada perbedaan. Ya kan? Jadi di sini dia lebih, jadi ada perbedaan rata-rata jumlah jam belajar antar tingkat. Sementara antar prodi tidak ada. Kemudian interaksi prodi dengan tingkat tidak ada. Nah, kalau ini terjadi, berarti yang kita lanjutkan dengan 2K atau dengan apa namanya Duncan-nya itu adalah hanya yang antar tingkat. Sementara yang prodi nggak perlu maupun interaksi. Rumusnya sama dengan yang dulu. Sama. Tidak ada ininya, tidak ada perbedaan cara ngitungnya. Sama rumusnya. Sehingga kalau di sini menyatakan ada perbedaan rata-rata jumlah jam belajar antar tingkat, maka ini bisa kita lanjutkan dengan Duncan atau 2K ya. Kemudian yang ini, karena statement di sini adalah tidak ada perbedaan,
Ya, di sini minimal ada satu yang berbeda atau tidak ada perbedaan, maka di sini state-nya bisa juga disebutkan tidak ada perbedaan. Atau dengan kalimat belum cukup bukti juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi tidak usah kaku ya. Jadi state ini terserah, boleh dengan state yang seperti ini atau langsung membuat tidak ada perbedaan rata-rata jumlah jam belajar antar prodi. Kemudian yang ini tidak ada perbedaan interaksi antar prodi dengan mahasiswa. Ya kan? Ini sudah selesai atau dengan bahasa ini juga boleh. Kemudian kalau dengan Duncan sama dengan Tukenya sama ya. Ini sama dengan yang sebelumnya. Ini mean square-nya ini adalah mean square dari ininya tadi. Ini kan kalian punya ya. Mean square ini. Di sini ada yang error kan. Ini galat S4. Ini tinggal dihitung saja. Di sini galat. Kemudian ini galat, semuanya pakai galat ya. Kemudian di sini nilai daripada statistik. Kalau ini Duncan pakai Duncan. Kalau dia 2K pakai 2K. Di sini nggak dimunculkan ya 2K ya. Yang sebelumnya kan ada ya. Oke. Kemudian ini rata-rata itunya. Kemudian ini adalah sampelnya ya. Rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Kalian cek yang sebelumnya saja ya. Yang sebelumnya yang pernah apa namanya? Yang kalian sudah punya. Jadi di sini tinggal dilihat saja di sini berapa amatan N-nya. N-nya tadi ada 3. Ya, ada 3, maka di sini tinggal dikalikan dengan kalau dia Duncan-nya ya dibagi dengan ini akar ini di dalam nih ya. Sama seperti yang dulu ya. Ini tabelnya. Kemudian kita hitung sehingga diperoleh nilai daripada Duncan-nya. Nanti tinggal disandingkan dan caranya sama. Jadi saya tidak usah memberikan berulang-ulang karena itu sudah. Lantas bagaimana prosesnya kalau kita coba dengan komputer, misalkan. Ya. Misalkan dengan komputer. Tadi datanya misalkan kita ambil data yang menggunakan ini, yaitu data prodi. Ya, prodi tadi yang nggak ada interaksi. Ini saya share screen dulu. Ya, ini saya share screen. Nanti kita belajar lagi di prakteknya. Misalnya ini sudah ada. Kalian bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan SPSS. Tapi di Excel itu tidak ada penghitungan Duncan 2K-nya. Harus dihitung tambahan. Nah, kalau misalkan di SPSS dia otomatis. Ya. Misalkan seperti ini. Ini data tadi adalah prodi dengan tingkat. Maka kalian buat tabulasinya tambahkan satu lagi. Karena di SPSS itu perlu kategori. Jadi kalau ini data awal, maka kalian buat satu lagi di sini di copy data, maka kategori 1, kategori yang ini prodi berarti yang A berarti kasih kategori 1. Maka ini 1 semua kan. Yang B kasih kategori 2, 2 semua. Yang C kasih kategori 3, 3 semua. Kemudian yang tingkat kasih yang 1 kategori 1 semua, yang 2 2 semua, yang 3 3 semua, yang 4 4 semua. Lantas data ini kalian copy. Ya, supaya mudah copy dulu. Yang A, B, C diurutkan. Jadilah seperti ini. Datanya. Ini A, kemudian ini B, yang ini C. Ya kan? Setelah karena ini tandanya adalah tanda ini, sebaiknya diganti dengan titik. Karena SPSS tidak mengenal tanda desimal koma. Dia adalah titik. Ya kan? Nah, setelah itu, variabel kedua yang muncul yang mana dulu? Misalnya prodi, maka yang ini copy. A, masuk ke sini. 1. Yang B, copy, masuk ke sini. Yang C ke sini. Kemudian yang berdasarkan tingkat. Copy ke bawah juga, masukin ke sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Inilah yang kalian copy ke SPSS. Tapi ingat variabel pertama tadi adalah nilai rata-rata ya. Tapi saya ganti nanti dengan nilai biar pendek. Kemudian prodi
urutan ini variabelnya kemudian adalah tingkat. Yang hasilnya itu bisa dilihat seperti yang ada di sini. Saya sudah masukkan ke SPSS. Di sini ada hitung data. Ya. Nah, datanya jadi seperti ini. Pada variable view, maka kalian di sini nilai yang tadi sudah ini muncul, ya kan? Ini ada koma tadi ganti dengan titik. Kemudian di sini desimalnya ada 1. Kemudian di kategorinya yang prodi dan tingkat itu diberikan di prodi itu 1 prodi A, 2 prodi B, 3 prodi C di OK. Kemudian di tingkat 1 tingkat 1, 2 tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, OK. Kemudian di sini ada measure-nya. Measure-nya apa? Pilih skala untuk yang nilai adalah scale. Scale itu interval rasio. Sementara untuk yang prodi dan tingkat itu adalah nominal. Ya, tinggal dipilih. Kalau itu sudah selesai, maka kalian tinggal lakukan pengolahan. Pengolahannya tinggal di-analyze. Di sini ada dengan catatan asumsi tadi sudah terpenuhi. Asumsi normal, independen, ya itu harus dicek ya. Ngeceknya bagaimana? Bisa dengan deskriptif. Explore, di sini pilih nanti statistiknya adalah bisa pilih di optionnya adalah yang option atau di plot ya. Nah, bisa dengan normality di sini. Bisa dipilih. Atau bisa juga dengan yang lain. Misalkan menggunakan analyze di sini. GLM. Nanti di sini juga akan muncul pertanyaan. Di post hoc-nya itu. Mau milih di EM-nya ya. Sorry. Nah ya. Ya di situ ada pilihan normality, homogeneity. Ya, bisa juga dipilih di homogeneity, GLM-nya itu di option. Di sini ada pilih homogeneity. Nah, ini ditampilkan deskriptif, nanti akan terlihat apakah dia homogen. Gitu kan. Kalau yang tadi apakah normal dan seterusnya. Ya. Asumsinya itu sudah lah. Nah, sekarang ini kita reset dulu. Kita reset. Kemudian kita masukkan, tadi yang univariate masukkan ke dependennya, kemudian prodi tingkat masukkan ke faktor fix, karena kita fix population, maka ini fix ya. Kemudian pilih modelnya. Model yang diberikan oleh spesies itu adalah model dengan interaksi, saturated. Kalau kita mau pilih tanpa interaksi, karena datanya 1, pilih di built-in. Di sini pilih dengan two-way juga bisa, atau pilih dengan efeknya saja, karena tanpa interaksi. Masukkan datanya, ya, kemudian ke kanan. Di sini kalau membuat include, berarti nanti ada banyak yang muncul. Ada faktor koreksi, ada faktor ini, itu seperti yang ada di modul yang saya berikan. Tetapi kalau ini tidak ditulis, nggak apa-apa juga. Nanti dia lebih ringkas. Jadi yang faktor koreksi dia nggak muncul. Nah, kita pilih tanpa ini ya. Oke. Kemudian kita pilih apa yang akan kita uji. Dalam hal ini prodi mau kita uji apakah antar kategori di prodi itu ada perbedaan. Kemudian tingkat. Kemudian kita continue. Kemudian kalau kita mau melakukan plot, apakah ada interaksi? Sudah pasti tidak ada. Karena kan datanya tadi cuma 1. Jadi ini nggak perlu. Kemudian kita pilih post hoc. Option dulu. Option sini sudah tersedia signifikansinya 5%. Ini adalah yang default-nya. Maka kita pilih yang post hoc-nya, yang mau kita uji 2K-nya. Kalau misalnya nanti ada, dia otomatis 2K dulu kan. Dan ini bisa kita continue-kan dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini saya stop set dulu. Kemudian hasilnya bisa dilihat di output-nya.
Jadi outputnya ini seperti ini. Jadi untuk melihat ANOVA-nya ada di test between subject effect. Ini hasilnya. Berdasarkan B-value, nilainya adalah ini. Tapi tadi kalian dimunculkan itu adalah yang di app-nya saja. Karena ngitung B-value kali kan, ya ibunya harus ini ya, harus dibikin di sini apps, app apa, app inverse. Bisa juga dihitungkan, app inverse dari titik kritis ini. Tapi tidak dilanjutkan. Ini di Excel bisa muncul. Maka kalau ini sudah muncul, kalau kalian lihat tadi di Word-nya, di Word di PPT-nya itu nilai daripada ininya sebentar ya. Di sini yang ini saya inikan dulu. Nah, nilai di PPT-nya boleh kalian lihat karena file kalian juga ada. Maka di situ ada nilainya ya. Kalian bisa lihat di tabelnya. Di tabelnya si tanpa replikasi tadi. Itu hasilnya adalah nilai statistiknya app hitungnya 0,17 dan 0,664. Sama seperti yang ini. Ya kan? Sama seperti yang dimunculkan di outputnya. 0,17, 0,664 ya. Di 0,664 untuk yang prodi, kemudian untuk yang ini tadi 0,664, 0,664 tingkatnya, totalnya 7,88. Tanpa replikasi kan ya. Between subject. Nilainya berbeda dengan yang di PPT ya, nggak sama ya. Kalau kita lihat di situ totalnya mean square-nya 140, derajat bebas rata-rata kuadrat. Oh tidak, jumlah kuadratnya 12 ya. Kemudian 140 0, prodi 0,664 sama. Tingkatnya 0,1737. Tingkatnya 0,1737. Tingkatnya 0,038. 12.229. 12.229 dibagi 3. 4076. Kemudian F-nya. Ya, ini ada salah hitung yang di ini ya. Yang di F hitungnya itu harusnya bukan 0,17 ya, tapi 0,038 ya. Salah bagi ya. 12.2292 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4,076. 4,076 dibagi dengan 10.105. Errornya 635. Ya. Kalian lihat bahwa hasil yang di dalam itu salah hitung ya. Nanti perbaikin yang ada di PPT. Jadi PPT itu salah bagi itu, timnya ibunya timnya salah bagi ya. Ini harusnya bukan 0,17
Tapi harusnya adalah 0,038. Jadi ibunya salah bagi. Karena ininya sama, jumlah kuadratnya sama. Jumlah kuadratnya dia 1229 dengan 3. Sama kan? Mestinya ininya sama. Karena galatnya juga sama, 6357, 63, 635 ya sama. Jadi ini ada salah hitung ya. Nanti perbaikin ya. Yang di tingkat ini mestinya adalah 0,038. Nanti tinggal diganti. Yang pasti dia keputusannya benar, yaitu tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, yang nggak usah dilanjutkan dengan Duncan. Sementara di software dilanjutkan, ya. Kalau kita lihat di software, di situ di multiple comparison atau di homogeneous subset, di sini tidak ada perbedaan. Ya sudah pastilah dinilai, ya. Kalau kita lihat di ini, di tingkat, dia juga tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena di atasnya nggak signifikan. Ngapain kita lanjutkan? Kalau di atas sudah dikatakan tidak signifikan. Oke, jelas? Jelas bagaimana? Hamam bisa? Kalau bisa, Pak. Nah, bagaimana dengan Mutiara? Bisa? Bisa, Pak. Oke, bagaimana dengan Erni? Bisa? Bisa, Pak. Oke ya, kalau bisa, kalaupun di software itu muncul, kalau di dalam analisis dua arah ANOVA-nya itu dia tidak ini, tidak signifikan, ya nggak usah dibahas. Ya, gitu ya. Karena software otomatis memunculkan. Nah, kemudian kalau kalian mau ngolah dengan teknik yang lain juga masih bisa. Ya. Sebenarnya itu tadi salah satu. Ya. Salah satunya apa? Kalau misalkan kita mau ngolah dengan yang lain, misalkan mengolahnya dengan tidak dengan tadi yang saya sebut. Ya. Misalkan yang lain, bisa aja dipilih dengan analyze, JLM. Di sini pilihnya adalah yang two way. Ya, ini kita reset lagi. Masukkan nilai, kemudian prodi dan tingkat, masukkan ke sini. Kemudian modelnya langsung dipilih two way. Juga bisa, hasilnya sama ya. Kalau pilih two way, kalau kalian masukin satu-satu, maka bisa dapat, tapi kalau sekali dua, dia akan muncul interaksi. Tapi kan kita nggak butuh ini kan. Karena interaksi ini tidak kita butuhkan, karena datanya cuma satu amatan. Sampai di sini. Kita lanjutkan. Kalau dia include, maka ini akan muncul banyak. Ya, muncul banyak, tapi sebenarnya sama aja. Ya, dia ditambahkan atau di ini nggak usah dibuat ini biar nggak bingung. Lanjut. Kemudian di EMINS-nya, karena di sini tidak ada interaksi, maka dia kita masukkan. Kemudian di postfog-nya kita pilih apa yang mau kita uji. Pasti hasilnya sama ya. Kita dapatkan, kita oke kan. Hasilnya sama dengan tadi. Ya. Sama ya. Ini yang sekarang. Jadi melihatnya adalah di test of between subject effect. Jadi hasilnya ada di sini. Jadi kalau saya stop share lagi ya, ini saya share ya. Share-nya itu ada di output. Jadi hasilnya sama. Ini tadi yang menggunakan two way pilihannya. Jadi terserah mau pakai yang mana. Ada lagi teknik mau dimasukkan ya sama aja ya. Jadi terserah kalian kebisaannya pilih yang mana. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti di presensinya kirim yang tadi saya ringkas, ya, saya minta untuk diringkas. Kemudian di-upload sebagai presensi kita di pertemuan yang ke-8. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ahmad Jin, silakan Ahmad Jin. Bisa,
Bisa. Nggak apa-apa. Kalau tidak sama. Kalau tidak sama, ini saya munculkan dulu Excel-nya ya. Saya share screen dulu. Saya share screen di Excel-nya. Kalau bisa ada yang tidak sama, ya pasti yang lainnya juga bisa. Ya. Di sini di share screen. Di sini di Excel. Excel. Ya. Excel-nya sudah kelihatan? Sudah ya? Nah, ini katakan ada satu di sini. Di sini ada berapa? Katakan 40 ya. Ya kan? Maka di sini ada 5 kan? Ininya sama kan? Nanti kopi ya berarti ini diurut lagi. Ini kopi, 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 ini kopi, kopi kan sama jumlahnya. Gimana Ahmad Jin bisa? Ahmad Jin yang dari saya munculin ini sama nggak ini amatannya? Misalkan di sini ada ini kan berarti kosong ya. Sini ada misalnya karena ini amatannya cuma satu ya pasti sama lah ya. Yang berulang, contoh yang berulang dulu, yang amatannya tidak sama yang berulang. Misalkan yang berulang, yang tidak sama. Kalau ini kan yang kita lihat adalah tingkat, pasti di sini objeknya satu. Sekarang yang berulang. Yang berulang, contohnya yang ini, data yang ada di buku. Ini kan 3 nih, ya 3. Ini saya insert. Insert di sini menjadi katakan ini 45. Maka di sini kalian kok ini katakan mungkin satu aja kali Jen contohnya ya. Satu aja Jen ya. Ini katakan 45. Ini berarti datanya 4, ini 3, ini 3. Maka di dalam pengkodean ini katakan di sini yang dikode itu adalah prodi dulu. Maka di sini kodenya berapa? Di sini berarti ada 2 kan. Nanti kalian copy ini urut. Ini diurut, di copy. Kemudian ini di copy, lanjut ke copy ke sini. Yang sel kosong ini jangan. Karena di sini dia kan nggak ada kan. Jadi kalian copy dulu ini ke bawah. Masukkan ke salah satu ini. Misalkan di sini. Ya. Kemudian yang jadi variabel kedua adalah ini. Maka ini jangan di copy. Ya, copy dulu. Atau kalau mau di copy nanti dihapus. Misalnya dia kosong. Copy. Ya, supaya nanti waktu pengkodiannya dia sama. Kalian lihat, ini hapus dulu. Jadi delete, ya, shift cell up. Nah, setelah delete, masukin yang lain lagi. Ini berarti copy lagi, masukin ke sini. Kemudian yang sel kosongnya dihapus. Delete, kasih cell up, oke. Kemudian variabel kedua apa? Concern kita. Katakan concern kita adalah di prodi dulu. Nah, ini di copy. Ya kan? Copy. Sorry, yang bertambah di ini 1, maka ini bukan 2-nya di sini. Sorry, ya. Maka yang ini yang 1. Ya kan? Harus sama dia. Nah, ini di copy. Copy, taruh di sebelahnya, gitu kan. Kemudian yang ini di copy lagi. Nah, tapi yang kosong dihapus. Nah, gitu. Lanjut. Nah, yang kosongnya dihapus. Paham, Jin? Ya, gitu ya. Ya, seperti itu. Sehingga pengkodeannya sesuai dengan yang ditabulasikan. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Derajat bebas CKG. Berarti nanti pakai rumus sigma. Ya, sigma NI. Sigma NI min 1. Jadi bukan N min 1, kan ini kan beda, ya kan? Nah, begitu. Jadi sigma itu min 1. Jadi ada sigmanya ya. Di sini dibuat kenapa yang sama? Karena memang dicontohkan kepada kalian yang mudah. Karena kalian diterapkan dulu. Kalau yang sama bisa, asumsinya nanti yang tidak sama, berarti nanti tinggal
Gunakan rumus sigma. Jadi sigma N itu sama dengan N. Maksudnya N-nya itu N keseluruhan gitu ya. N1 plus N2 plus N sekian plus NK kalau K populasi. Kalau dia sama ya berarti N. Ya, kalau diasumsikan sama pembaginya sama. Tapi kalau tidak ya sigma N. Paham Jin? Ya. Ya, sama-sama. Untuk jelasnya kalian bisa membaca bukunya Montgomery karena memang eksperimental design yang saya pelajari sejak saya kuliah S2 itu profesornya gunakan Montgomery. Tapi Montgomery itu tiap 2 tahun dia rilis yang baru-baru. Sementara saya kan nggak ikut lagi beli karena itu kan dibeli ya. Kalau kampus dibeli satu buku itu kurang lebih harganya 1,5 juta, bahkan ada yang hampir 2 juta. Kalau pribadi belinya kan berat juga. Kan kalau bisnis ada pengadaan yang baru-baru enak. Kalau di university itu dia dikasih universitinya beli buku. Misalnya propnya ngajukan, saya butuh buku ini langsung dibeli, bukan dia yang pesan. Itu ngapain ngerjain kayak gitu kan? Jadi ada memang yang menyiapkan dari perpustakaan. Kita belum sampai ke sana lah ya. Kita kan belum terlalu banyak ya. Buku Statman aja yang terbaru juga belum ada dikasih. Tapi pada dasarnya adalah sama. Begitu ya Zin ya. Tapi buku Montgomery, buku-buku Rancop yang lain banyak ya. Tapi yang saya lihat buku Rancop itu yang paling sering dipakai itu Montgomery. Terus yang kedua bukunya yang mendukung Montgomery itu ada namanya buku model linier. Linier model itu sama Rancop itu satu apa ya? Satu arah. Kalau nggak ngerti linier model, maka Rancopnya kesulitan. Matematiknya ada di model linier, Rancopnya ada di eksperimennya, di percobaannya. Sekalipun rumusnya ada di situ, tapi nggak banyak dibahas. Ya, kalian kan nggak belajar model linier ya. Dulu dipelajari di STIS. Tapi mata kuliah itu dianggap ini sehingga direduksi karena kalian kepada official gitu. Sama seperti metode statistika sekarang. Kalian diberikan hanya one way, two way. Two way pun itu yang fix. Padahal ada yang random. Ya, Amalnya nanti searching lah. Kalau dapat yang Montgomery terbaru nanti saya tolong dikasih. Biasanya dia berbayar itu ya. Berbayar ya. Berbayar sekian dolar ya. Saya kalau kurs itu kurang lebih hampir 2 juta. 1 juta, di atas 1,5 juta lah. Oke, ada lain-lain yang mau ditanyakan? Silakan. Pandia, bisa Pandia? Bisa, Pak. Bisa, tapi nanti tetap belajar di rumah manual ya. Sekalipun kita nanti prakteknya, kayak kemarin ujian kan saya usahakan, ujian itu outputnya saya munculkan. Jadi kalian tidak usah ngitung-ngitung terlalu ruwet kan. Nomor 4 itu kan nggak perlu ngitung-ngitung ruwet kan. Ini bagi ini dapat ini. Jadi kalau misalkan saya buat dari nol kalian ngitung sigma gitu ya monoton, nggak ada gunanya kan. Karena itu hanya proses berhitung seperti biasa. Sehingga di soal nomor 4 itu menggunakan uji Duncan, di situ sudah ada ANOVA-nya, kalian tinggal bagi-bagi, maka dapatlah F hitungnya. Rata-ratanya juga sudah ada di situ kan, tinggal dibagi dengan banyaknya sampel. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Bagaimana dengan Rahmat Setia? Bisa. Bagaimana dengan Dapa? Bisa Dapa? Bisa, Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya kira cukup. Silahkan kalian upload presensi. Kemudian tetap di rumah nanti belajar yang manual ya. Dan ingat, belajar statistik jangan kaku. Tidak harus statementnya itu, tidak ya. Apa statement yang menurut kalian cocok, tetapi tidak menyimpang dari yang diajarkan, nggak apa-apa. Oke ya, saya kira cukup. Terima kasih, sampai bertemu praktikum di Jumat. Semoga tetap semangat dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sampai bertemu hari Jumat and meeting for all. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.